Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, bertemu lagi kita pada seri ke-12 dan akan coba mengangkat sedikit tema yang berkaitan dengan urutan surat ke-11 dalam Al-Quran yang kita kenal dengan sebutan surat Hud. Siapakah Hud? Hud ini merupakan salah satu nabi, rasul utusan Allah Subhanahu wa taala yang berfungsi untuk membimbing umat-umatnya. Umat Nabi Hud kita kenal dengan sebutan kaum Ad, yakni satu kaum yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki kekuatan yang melebihi daripada umat-umat sebelumnya. Hanya sayang kekuatan tersebut tidak disyukuri oleh mereka, sehingga mereka malah menjadikan itu sebagai alat kesombongan, alat untuk lebih menentang lebih kepada seruan dan ajakan utusan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana akan kita dapatkan setelah nanti mempelajari surat Hud ini. Saudara-saudariku, kenapa dalam Al-Qur'an Allah menyampaikan kepada kita Nabi Muhammad SAW banyak sekali kisah-kisah para nabi dan rasul sebelum beliau, sebelum nabi kita? Nanti di surat Hud ini kita akan temukan jawaban dari pertanyaan itu. Allah nyatakan dalam firman-Nya, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak wa ja'aka fi hadhil haqq wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Inilah jawaban kenapa banyak sekali Allah sampaikan kisah para rasul dalam kitab suci Al-Qur'an. Ternyata salah satu tujuan Allah adalah untuk meneguhkan prinsip dan tekad perjuangan dakwah yang dialami oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun dalam perjalanan dakwah beliau banyak sekali menghadapi tantangan, rintangan, ujian dari internal dan juga eksternal, termasuk dari kalangan lingkungannya sendiri. Apalagi tatkala Rasul SAW sudah ditinggalkan oleh pembela setia beliau, yakni Abu Thalib bin Abdul Muthalib, pamanda yang selama ini banyak sekali jasanya kepada perjalanan hidup beliau, dan juga Siti Khadijah, istri tercinta yang banyak mengorbankan segalanya demi untuk kemajuan dakwah risalah yang diemban oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga setelah ditinggalkan oleh mereka orang-orang terkasih dan tercinta yang selama ini mendukung Nabi, angkara murka, kezaliman, intimidasi, ancaman yang dilontarkan dan dilancarkan oleh kaum kafir Quraisy semakin menjadi-jadi dan semakin mereka tanpa tedeng aling-aling. Perlakuan tersebut kerap kali membuat baginda Rasul merasa tanda kutip pesimis, berkecil hati, merasa frustasi dan yang semacamnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui situasi kondisi yang sedang dialami oleh kekasihnya. Oleh karena itu, karena Allah amat sangat mengetahui tentang situasi dan kondisi yang sedang dialami oleh beliau, kerap kali Allah pun menyampaikan tasliyah, hiburan-hiburan, motivasi, agar supaya beliau tetap teguh dalam pendirian menjalankan dakwah risalah yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada para umatnya. Cara Allah untuk memberikan motivasi kepada baginda Rasul itu banyak cara dan ayat yang menyampaikan tentang itu. Salah satunya adalah dengan Allah mengkisahkan kisah para nabi dan para rasul sebagai pendahulu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian disampaikan oleh As-Sobuni dalam Sofwah Tafasir beliau.
Selain daripada nabi dan para rasul yang disampaikan oleh Allah kepada nabi kita, banyak juga Allah mengkisahkan penduduk-penduduk kampung atau eh, perkampungan-perkampungan yang dibinasakan, yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena membangkangnya mereka kepada seruan dakwah yang disampaikan oleh para utusannya. Nanti masih dalam bagian akhir Allah menyampaikan juga kepada Nabi kita, zalika min anba'il qura naqussu 'alaik min haqaimu wa hasid. Demikianlah di antara kabar kisah penduduk satu kampung kami kisahkan kepada engkau Muhammad. Sebagian ada yang kufur, sebagian ada yang beriman kepada utusanku. Hal itu dapat kita saksikan di antara beberapa daerah, beberapa negara yang sampai dengan hari ini min haqqaim wa hasid. Ada yang sudah hancur, kemudian ada yang masih tegak berdiri. Apa maksud Allah mengabadikan sebagiannya dan juga menghancurkan yang lainnya? Agar supaya kita umat Nabi Muhammad, generasi pelanjut umat terdahulu, mendapatkan ibarah, idhah, nasihat dan pelajaran bagaimana azab Allah yang ditimpakan kepada orang-orang yang membohongkan utusannya. Oleh karena itu, tetaplah engkau berjuang, tetaplah engkau berdakwah, sampaikanlah pesan ilahi meskipun berbagai macam tantangan dan resiko yang akan engkau alami, wahai kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kenapa kisah Hud yang Allah pilih sehingga menjadi judul surat ini? Padahal kita tahu dalam surat Hud bukan hanya kisah Hud dan kaum Ad-nya saja yang Allah sampaikan. Juga ada kisah Nabi Allah Nuh, bagaimana dakwah menghadapi umat yang tidak percaya kepadanya. Bukan hanya kalangan umat dan penduduknya, anak istrinya pun, Kan'an namanya, kemudian Wa'ilah istrinya, tidak termasuk golongan pengikut setia Nabi Allah Nuh alaihi wassalam. Padahal itu lingkungan keluarga sendiri. Selain itu kita akan menyimak juga kisah tentang wa ila Tsamud akhahum Soleha. Nabi Allah Soleh diutus oleh Allah menghadapi kaum Samud yang juga sama-sama membangkang. Kemudian juga walaqad ja'a rusuluna Ibrahim bil busyra qalu salama. Allah pun mencantumkan kisah Ibrahim walaupun sekilas dalam surat ini. Walamma ja'at rusuluna Luton si abihim wadhaqa bihim. Nabi Allah Lut diutus oleh Allah kepada kaum Liwatin Sodomi. Kemudian wa ila Madyana akhahum Syu'aiba. Nabi Syu'aib diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menghadapi kaum Madian. Termasuk juga sekilas tentang kisah Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam menghadapi Fir'aun, kembali lagi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ini. Kenapa tidak di antara mereka yang jadikan judul? Karena Allah ingin memberikan perhatian kepada kita. Kaum Nabi Allah Hud yang bernama kaum Ad dibanding dengan kaum-kaum yang lain. Kaum Ad yang didakwahi oleh Hud alaihi salatu wassalam diberikan kelebihan oleh Allah, kekuatan yang dahsyat, yang super sekali, yang baik dari segi fisik, tenaga dan yang lainnya, termasuk juga kecerdasan pikiran. Tapi karena tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehebat apapun kekuatan mereka, tidak ada yang mampu menghalangi azab dan murka Allah Subhanahu wa taala ketika kekuatan itu tidak dijadikan sumber daya untuk menumbuh kembangkan keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menghancurkan mereka dengan salah satu pasukan Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan angin sorsor. Itu akan kita bisa gali ketika kita menyimak kisah sejarah perjalanan kaum Ad di bawah risalah Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam. Sekilas Al-Fakir ingin menyampaikan juga sebagaimana yang Al-Fakir temukan dalam As-Sobuni,
bahwa sebelum kaum Ad dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pasukannya yang berupa angin, sebelumnya mereka itu diberi suasana kemarau panjang selama 3 tahun, tidak diberikan turun hujan, sampai-sampai hampir saja kemarau yang sangat panjang itu membinasakan dan menghancurkan mereka. Hal ini dirasakan oleh Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam. Sehingga Nabi Hud memerintahkan sebagaimana wahyu yang ia terima dari Allah Subhanahu wa taala, ya qaumi astaghfiru rabbakum. Wahai kaum-kaumku, istighfarlah, memohonlah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. U'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Fokuskanlah ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kepada yang lain. Aku tidak meminta ajra, upah dari dakwahku ini. Karena in ajriya illa 'alal ladzi fatarani afala ta'qilun. Tidakkah kalian berpikir bahwa yang memberikan pahala dakwahku ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala, sementara dari kalian aku hanya menjalankan tugas dari Allah. Istaghfiru rabbakum, istighfarlah kepada Allah. Summa tubu ilaih, tobatlah kepadanya. Yursilis sama alaikum midrara, maka niscaya Allah akan segera menurunkan air hujan dari langit. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Bahkan lebih dari itu, Allah pun nanti akan menambah kekuatan kalian. Sebagai tambahan dari kekuatan yang kalian miliki. Mendengar itu, kaum Ad saking sombongnya dan membangkangnya mereka kepada wahyu yang diterima oleh Nabi Allah Hud, malah menjawab, siapa yang melebihi kekuatan kami dan siapa yang sanggup untuk mengalahkan kami? Subhanallah, inilah bentuk kekufuran kaum Ad kepada Nabi Allah Hud alaihissalam, merasa percaya diri dan bangga dengan kekuatan mereka. Karena kesombongannya itulah sehingga Nabi Allah Hud kembali menyampaikan kepada mereka, ikutilah petunjuk Allah Subhanahu wa taala, wala tatawallaw mujrimin. Terus-terusan inten Nabi Allah Daud menyampaikan pesan dakwah agar mereka bertobat, kembali kepada Allah, kemudian memperbanyak istighfar. Karena salah satu penyebab tertahannya air hujan ini karena kesombongan kalian, karena dosa dan maksiat kalian. Tetap saja mereka tidak mempercayai seruan Nabi Allah Hud, sampai-sampai Allah memerintahkan kepada Hud untuk meninggalkan mereka. Walamma jaa amruna najjayna Hud walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna wa najjaynahu min adzabin ghalidz. Ketika masanya tiba, azab Allah akan ditimpakan kepada mereka. Ternyata Hud lebih dahulu dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan umat-umat yang beriman kepadanya ini atas rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara kaum Ad, mereka adalah kaum yang tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa tilka ajhadu bi ayati rabbihim wa asaw rusulah wa taba'u amra kulli jabbarin anid. Inilah sekilas kisah yang mengandung hikmah kepada kita sekalian manakala diberikan kelebihan oleh Allah, apakah itu berupa SDM yang melebihi orang lain, kekuatan yang melebihi orang lain, hendaknya itu justru menjadi sarana untuk lebih menumbuhkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketawaduan dan syukur kepadanya dengan cara mengikuti petunjuk-petunjuk yang disampaikan oleh para rasul utusannya, jangan malah sebaliknya. Inilah yang melatar belakangi kenapa surat ini dikatakan surat Hud. Jadi kalau istilah ulama ahli balaghah mengatakan membabi tasmiyati sy' bismil juz'i, memberikan sebuah nama kepada sesuatu dengan salah satu bagian yang terdapat di dalamnya. Padahal bukan hanya kisah Nabi Allah Hud, ini majaz mursal namanya. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada bagian akhir seri kali ini Al-Fakir ini ingin menambahkan tambahan sekilas dengan surah-surah
atau ayat-ayat di dalam Al-Quranul Karim yang menjadi pedoman kita bersama, bahwa tidak semuanya ayat Al-Quran walaupun secara garis besar merupakan hudan lil muttaqin, petunjuk dan jalan hidup untuk pedoman kita bersama, tapi juga Syekh Nawawi menyampaikan dalam kitab Nihayatuz Zain, syarah daripada Qurrah Ain, atau lebih populer yang kita kenal dengan Fathul Mu'in. Syekh Nawawi membuat syarah dari matan Fathul Mu'in itu dengan judul Nihayatuz Zain bi syarah Qurrah Ain. Di halaman ke-34 beliau menyampaikan adadu ayatil Qur'anil azim sittatu alafin wa sittumi'ah wa sittun wa sittuna ayat, bahwa jumlah ayat Quran itu sebanyak 6.666 ayat. Di antara jumlah ayat 6.666 ayat itu dibagi-bagi. Alfun minha amrun, 1000 ayat berisi perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alfun nahyun, 1000 ayat berisi tentang larangan Allah yang harus dijauhi oleh kita bersama. Wa alfun wa'dun, 1000 lagi berisi janji-janji Allah. Wa alfun wa'in, 1000 lagi ada yang berisi tentang ancaman Allah. Wa alfun qasas wa ahbar, 1000 ayat berisi tentang kisah dan cerita masa lalu generasi-generasi pendahulu kita. Wa alfun ibar wa amsal, 1000 lagi ayat yang berisi ibroh dan juga ayat amsal, perumpamaan. Wa khamsumi ahli tabyinil halal wa haram, justru ayat yang menjelaskan tentang teks halal dan haram sesuatu aturan Allah itu hanya Allah sampaikan melalui 500 surat saja. 500 wa mi'ah li tabyinin nasih wal mansuh, sementara 100 ayat berisi ayat nasih dan ayat mansuh, dan 66 ayat berikutnya berisi tentang doa, istighfar dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menambah wawasan Al-Fakir dan juga para penyimak sekalian. Diharapkan semakin menumbuh kembangkan lagi kecintaan kita kepada Al-Quranul Karim dengan cara mentadaburi dan menghayati maknanya. Ini saja yang dapat disampaikan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.